Ada perempuan pingin punya pasangan lebih dari satu di surga. Biasanya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, Allah tak buat ada orang menginginkan itu. Itu aja. Ya kan keinginan kita juga Allah yang atur kan gitu. Jadi Allah tak akan munculkan keinginan itu. Nah, kalau memang tidak dikehendaki Allah dan memang kita lihat tak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Nah, tentang mana yang Allah kehendaki kita pinta, itu kita tak tahu. Mungkin nggak? Mungkin aja. Kalau memang rokok itu bukan satu baksun, karena begini, di surga itu nggak boleh ada kotoran. Di surga tidak boleh ada kotoran, di surga tidak boleh ada masalah, tidak ada boleh yang menyusahkan, yang seperti itu. Karena nanti hadis lanjutan kita mengatakan, nikmatilah nikmat di surga, karena di surga tidak ada lagi perkara yang menyusahkan atau nggak ada lagi masalah. Nah, tadi. Tentang masalah mastaqdarahul Arab, maka di dalam kitab adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab. Jadi ukuran menjijikkan sesuatu sehingga menjadi haram, itu ukurannya adalah tabiat, apa bahasa kita? Seleranya orang Arab. Nah, itulah. Nah, perasaannya orang Arab yang jadi ukuran. Kenapa? Karena sudah diuji bahwa orang Arab ini adalah orang yang memiliki tabiat perasaan yang paling menengah. Enggak pula yang penjijik betul, enggak pula yang memang macam tak ada jijiknya sama sekali. Ada orang Indonesia ini penjijik betul, artinya begini, belut aja dia tak mau makan gitu. Tak mau lah aku makan belut, jijik aku. Kayaknya udah terlalu berlebihan jijiknya kan gitu. Nah, ada pula orang yang macam tak ada jijiknya. Ulat-ulat, cacing-cacing pun dimasak, dimakan. Nah, orang Arab tuh menengah, maka dialah yang menjadi ukuran. Nah, kalau seandainya ada satu masalah, orang Arab nih berselisih paham, yang satu bilang itu menjijikkan, yang satu bilang itu tidak menjijikkan, maka yang dimenangkan adalah penilaian dari orang Arab Quraisy. Nah, Quraisy lebih lagi ditinggikan. Nah, kalau orang Quraisynya pun ternyata banyak yang berbeda pendapat, maka nanti yang diukur adalah, yang jadi patokan adalah penilaian Quraisy dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, tadi. Nah, jadi begitulah seterusnya. Yang dipakai adalah ukurannya orang Arab. Tentang masalah anjing laut. Tadi anjing laut. Saya tak tahu pasti anjing laut ini satu alam atau dua alam hidup. Jadi begini, jangan kita anggap begini, yang bisa naik ke darat, bisa main-main itu berarti hidup dua alam. Beda yang tahan dengan hidup dua alam. Kalau kayak buaya, seandainya dia di darat, air itu hanya sekedar untuk minum, hidup nggak dia tuh? Hidup. Kayak katak, seandainya di darat dapat airnya sekedar untuk minum, bisa hidup nggak dia tuh? Seandainya dia sebulan 2 bulan di air terus, nggak ke darat-darat, hidup juga nggak dia tuh? Hidup. Paham maksudnya? Itu yang disebut hidup dua alam. Seandainya anjing laut itu diajak tinggal di darat, air sekedar untuk minum, dia hidup nggak kira-kira? Itu yang kita nggak tahu. Kalau seandainya memang tidak, berarti dia bukan hidup dua alam. Sekedar tahan aja gitu. Nah, sekedar tahan aja. Kayak kepiting kan ada yang agak lama, cuma dia nggak bisa hidup di darat. Ya paling 3 hari mati nanti. Nah, dia cuma tahan, bukan bisa hidup di dua alam seperti itu. Ada yang mengkategorikan seperti itu. Nah, seandainya anjing laut ini memang hewan laut lah. Di darat itu paling tahan sehari 2 hari, mau dikasih minum pun kalau badannya udah nggak kena air, nggak tahan, mati dia. Berarti kan hidup air laut. Boleh nggak dimakan? Ya boleh. Mazhab Syafi'i ya. Mesti disembelih nggak? Nggak, bangkainya halal. Nah, tapi mazhab Hanafi, mana-mana hewan laut yang namanya
sama dengan nama hewan darat yang najis, maka dia haram. Maka dia haram. Misal ada babi laut, haram. Ada anjing laut, haram. Itu misalnya. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i enggak seperti itu. Hewan yang hidup kalau dia hewannya najis. Nah, kalau dia hewan hidup tapi najis, itu kan telurnya hukumnya najis. Sementara hewan hidup yang najis itu cuma anjing dan babi. Misal aja lah, ini misal aja, misal. Ada anjing dikawininya lah angsa misalnya. Nah, kemudian lahir anaknya dalam bentuk angsa. Lalu angsa itu bertelur, itu angsanya najis, telurnya najis, misal aja lah. Nah, karena yang najis kebetulan beranak dua-dua, babi dan anjing. Talak tidak perlu saksi. Jadi talak itu tidak perlu saksi. Nah, maka kalau seandainya ada suami menjatuhkan talak tanpa ada saksi dari siapapun lah tuh, apakah talaknya jatuh? Jatuh talaknya. Talaknya tetap jatuh. Nah, tadi. Apakah kalau orang sholat berjamaah ada sebab-sebab yang membuat makmum itu bisa dapat pahalanya jadi kayak sholat sendiri? Kaidah awalnya, segala perkara yang makruh yang berkaitan dengan sholat dengan jamaah, maka itu akan membuat pahala jamaahnya hilang. Misal si makmum bergeraknya bareng-bareng sama imam, itu kan makruh. Imamnya ruku, Allahu Akbar, dia ngikutin. Bukan imamnya duluan baru dia ngikutin. Ini makmumnya dapat pahala 1. Apalagi contoh yang makruh, safnya tidak rapat, maka itu makruh dalam sholat berjamaah, pahalanya bisa dihitung seperti sholat sendiri. Apalagi contohnya, sholat di saf belakang sendirian, tanpa berusaha narik orang yang ada di depannya, itu juga membuat makruh, jadi bisa hilang pahala berjamaah. Atau makmum dan imam posisinya tidak rata, imamnya agak tinggi misalnya, lebih tinggi dari makmumnya di bawah, imamnya agak di atas berdirinya, itu juga perkara yang makruh yang membuat pahala jamaah bisa hilang. Apalagi contohnya, pokoknya segala perkara yang makruh lah dalam sholat berjamaah. Nah, itu akan menghilangkan pahala berjamaah. Ukuran saf tidak rapat itu ya kata baginda Nabi seukuran muat masuk anak kambing ke dalam. Makanya apakah mesti bersentuhan kaki? Sebenarnya tidak. Buka saja kaki selebar sejengkal, ini bahu dengan bahu sudah agak bersentuhan, kemudian kaki itu berdiri jangan gini. Ini bikin renggang, lurus begini, paham maksudnya ya? Nah, ini kadang kan laki-laki gini nih berdirinya. Nah, gini. Ini tumitnya di sini tapi kakinya buka begini, ini bikin renggang begini. Nah, jadi samping menyamping ini udah sangat-sangat deket betul, walaupun nggak bersentuhan nggak apa-apa, tapi memang betul-betul deket. Nah, itu tadi. Jadi dia buka sejengkal, dia benar buka sejengkal. Cuma ini di kanan, dibukanya gitu, nggak lurus ke depan supaya bisa lebih rapat. Baginda Nabi SAW bahasanya tuh lebih tinggi daripada bahasa sahabat. Bahasa Arab itu bahasa Arab, tapi sudah sangat tinggi sehingga orang Arab pun yang nggak dalam bahasanya nggak paham. Itu menunjukkan ketinggian bahasa Nabi, yang kata sebagian ulama menunjukkan bahwa yang ngajarin Rasul langsung Allah. Nabi Muhammad nggak belajar baca tulis, tapi bahasanya bisa membuat orang nggak paham. Nah, itu apa? Sampai ditanya begitu.
Sampai ditanya begitu, itu apa ya Rasul? Kayak kita lah orang Indonesia. Nah, orang Indonesia kalau dengeri berita bahasa Indonesia, ya bilang. Ada bahasa signifikan, regulasi, ini segala macam. Apa yang dibilang sama? Kita tak tahu. Kenapa? Karena bahasanya udah terlalu tinggi. Nah, itu tadi. Padahal bahasa Indonesia juga. Cuma karena kita nggak tahu itu bahasanya apa, kita bahasanya rendah, artinya seperti itu. Jadi itu apakah bahasa Arab? Iya, bahasa Arab. Itu adalah bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang tinggi. Menunjukkan Nabi itu memang langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon seandainya memang ada kegiatan. Husnuzon kalau seandainya memang ada kegiatan subuh, dia mengejar mungkin pekerjaan dia, kalau seandainya dia terlambat, dia bermasalah, itu husnuzonnya. Tapi bagi kita yang memang lapang waktu, jangan tak ambil kesempatan untuk berzikir setelah sholat. Karena kata baginda Nabi, orang yang salat setelah dia salam, malaikat akan terus memohonkan ampun untuk dia madama fi musallahu malam yuhdis. Selama dia berada di tempat salatnya dan selama dia belum berhadas. Terus itu malaikat, Allahumma gfir fulan, Allahumma gfir fulan, Allahumma gfir fulan. Ya Allah, ampuni orang nih, ampuni orang nih, ampuni orang nih. Terus tuh. Selama dia masih duduk di tempat salatnya. Nah, kalau memang tidak ada kegiatan, tidak ada berubah, imam buat saja. Mau tinggal sendiri pun niatin ya untuk amalan aku ini. Hah? Iya memang. Jadi, jadi maka oleh karena itu memang dibuat saja. Apalagi kalau seandainya gara-gara itu akhirnya nanti tak ada lagi, kasihan anak-anak. Memang kita nggak mungkin. Kalau juhur biasanya itu tak panjang. Kenapa? Karena biasanya orang-orang rehat kerjanya, habis itu mau masuk lagi kerja. Tapi kalau maghrib buat aja, subuh buat aja panjang, isya buat aja. Mungkin juhur dan asar habis salam langsung doa. Ya udahlah, mampunya begitu. Nah, kenapa? Karena itu tadi orangnya pada sibuk semua. Tapi bagi yang nggak sibuk, berzikirlah. Itu zikir itu bagus betul. Kami dulu di pondok itu setiap habis salat 5 waktu ada semua bacaannya. Habis subuh tuh ada manzil, ada hizib bahar, asmaul husna, duaul hibzi, panjang. Yang pernah ke pondok kami agak pegel juga lah duduknya, lama soalnya berzikirnya. Kenapa? Untuk membiasakan tadi itu, dapat terus doa dari malaikat. Zuhur ada daurul a'la yang juga cukup agak panjang. Asar ada 2 solawat setelah zikirannya. Maghrib rotibul haddad sama al-muluk. Isya baca waqiah, dulu begitu. Jadi setiap habis sholat itu diusahain untuk duduk agak lama untuk dapat doa malaikat tadi itu. Tak bisa semua. Ingat kaidah fikih, mala yudroku kulluh la yudroku kulluh. Yang tak bisa dibuat semua janganlah ditinggal semua. Paling tidak habis subuh, habis maghrib berzikirlah. Paling tidak, kalau seandainya pun dibilang minimalnya, jangan sampai tidak istighfar, jangan sampai tidak baca ayat kursi, jangan sampai tidak berdoa. Nah, itu tadi. Kalau maghrib sama subuh jangan tak baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, jangan tak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah seterusnya 10 kali. Paksain tuh seperti itu. Karena banyak betul fadilah dari bacaan-bacaan setelah sholat tadi itu. Banyak. Nah, tinggal kita pilih nanti. Jadi imam nggak apa-apa, sedih memang sedih. Itu sedih tanda kita memikirkan umat lah. Sedih prihatin nengok umat yang seperti itu. Nah, awak berdoa, awak ngaminkan sendiri, Ustaz. Tak ada pula di belakang orang amin. Kalau ada yang amin banyak kan agak semangat. Ini awak sendiri pula. Kalau seandainya nggak ada orang ya ganti, nggak apa-apa. Nanya itu kan maksudnya kami, semua orang kampung nih, nggak ada masalah. Nah tadi disilahkan.
Kalau kita lagi berzikir kemudian ada orang yang belum selesai sholat, memang bagusnya zikirnya jangan terlalu kuat karena mengganggu orang sholat. Bahkan kalau ada orang baca Quran, sebelahnya ada orang sholat, yang baca Quran suruh melani bacaannya. Begitu juga dengan zikirnya. Jadi tak usah pakai mic, zikir ini aja dulu. Itu diperingatkan juga sama Ustadz Hafiz Yazid dulu, kalau saya nggak salah, beliau katakan seperti itu. Nah, jadi pelan kan. Kenapa? Karena mengganggu nanti orang yang sedang sholat. Nanti udah selesai baru kuatkan lagi. Udah selesai baru kuatkan lagi. Nah, apa hukum beduk? Ada yang bilang makruh. Wallahu alam, saya tak pernah baca yang makruh. Mungkin makruh karena alat musik gitu sepertinya. Atau gimana? Wallahu alam lah. Saya tak pernah tahu beduk itu makruh. Nah, fair.